Selamat pagi dari Bishkek, Kirgistan. Oke, sambil ngerokok ya. Aku masih ada sekitar 1 minggu lagi untuk stay di sini. Dan aku rencana malah hari ini pengen ketemu salah satu orang Indonesia yang stay di Kirgistan. Dan ya mau silaturahmi dikit lah ya. Dan ini suasana pagi hari ini. Ini sudah mulai tidak terlalu ini ya, udah mulai nggak terlalu dingin banget karena suasana dari sinar mataharinya udah mulai keluar gitu loh. Ini di sana makin pesan begini nih. Rencananya tadi aku rencananya tadi mau ketemu sama orang Indonesia, dan setelah itu kita bakal ngobrol bentar dikit dan aku bakal pergi ke Os Bazar atau pasar bazar, pasar Os gitu loh. Nah aku tunjukin ke teman-teman bagaimana pasar di Kirgistan. Ini suhu sekitar minus 7 derajat Celcius lah. Minus 7 derajat Celcius. Aku pesen taksi dulu lah lewat sini. Nah ini salah satu aplikasi yang teman-teman gunakan ketika teman-teman traveling di Kirgistan adalah ini, apa yang namanya, Yandex.Go. Ya Yandex.Go ini nih. Nah ini kita akan pergi ke salah satu mall, ketemu sama orang Indonesia dulu di sana. Karena aku dapat masalah terkait dengan kartu ATM ku yang ketelan, dan akhirnya aku nyari orang Indonesia yang tinggal di Bishkek di Kirgistan ini, dan aku ikut transfer uang ke situ dan ditukar ke mata uang sini gitu loh. Dekat kok, cuma 100. Oke, asal teman-teman tahu, mayoritas masyarakat dari Kirgistan adalah mereka memiliki agama Muslim ya. Mereka seorang Muslim yang tapi Muslim di sini tidak terlalu taat ya, tingkat ketaatan agamanya terhadap Islam itu tidak terlalu kuat, tidak seperti di Indonesia ataupun di India ya. Di sini mereka tidak menunjukkan identitas mereka sebagai seorang Muslim ya. Dan aku sering beberapa kali ke masjid dan banyak banget sepi masjidnya gitu. Dan aku ke waktu sholat Jumat kemarin juga sepi gitu masjidnya. Tapi aku nggak tahu apakah mereka sholat di rumah karena mungkin winter ya, orang males ke masjid mungkin kali. Aku nggak tahu. Tapi beberapa kali aku stay di sini sama di hotelku juga nggak ada tempat sholat. Aku lihat banyak orang nggak ada sholat juga orang di sini. Jarang banget aku lihat orang sholat. Kita masih nungguin taksi yang datang di perempatan sini. Karena sebenarnya harusnya masuk ke sana nih masuknya. Cuman aku nggak mau bikin taksinya ribet ini. Nah dia lagi jalan tuh. Kodenya AGN platnya. Dan oh ya teman-teman, ini murah banget di sini. Kalau misalnya teman-teman ke Kirgistan ini apa-apa murah di sini. Bahkan aku kaget banget, apa-apa lebih murah dari India di sini. Super murah apa-apa di sini. Kayak misal rokok deh. Ini rokok aku 1 bungkus. Ini 100 som. 100 som itu setara dengan 17.600. Rata-rata rokok harganya 17.000, 15.000 gitu loh. Kalau di India 30.000. Kalau di Indo kan 25.000, 20.000 gitu kan. Dan di sini tuh murah-murah teman-teman. Bener-bener apa-apa tuh murah banget. Dan aku coba cek di Google bahwa ternyata mereka gaji rata-ratanya itu sekitar $300 atau sebesar sekitar 3 juta 4 juta rupiah lah. Dan paling rendah tuh sekitar 1.400.000 per bulan. Dan itu murah banget sih, maksudnya rendah banget lah. Dan kalau teman-teman belum tahu, Kirgistan adalah bekas dari bagian negara Uni Soviet, USSR, yang paling miskin karena kecil banget ya negaranya. Jadi ya begitulah. Negaranya tidak terlalu, dan ini mereka terlalu banyak bergantung dengan agriculture atau pertanian gitu teman-teman. Ini saljunya kemarin tuh minus 20 derajat kemarin, ini sekarang mungkin minus kira 7 atau 8 derajat minus. Kemarin 20 derajat tuh sampai aku beku dan tanganku benar-benar nggak bisa, ini udah merah banget tanganku. Aku masih nunggu taksi untuk bisa datang. Headed to place. Okay. Oh. Here it's 120. Okay, just take it. Thank you. Kita sampai di salah satu mall namanya Gum Mall. Aku nggak tahu, kayaknya Gum Mall namanya lah. Dan ini taksi yang tadi aku pakai. Gum Mall. Ini yang aku bakal ketemu sama orang Indonesia, dan kebetulan ada taksinya murah sih, sekitar 17.000, 100 som doang. Dari jarak yang jauh. Karena kalau misalnya di Indonesia udah sekitar 30.000, 40.000 itu naik taksi begituan. Jadi emang sih aku coba
aku coba cari orang Indonesianya. Ya, aku mau ketemu orang Indonesia soalnya. Ini di bagian One Bucks. Jadi dia ada One Bucks nih. One Bucks itu katanya di sebelahnya KFC. Coba aku cari sekitarnya sebelah mana ya. Orang tahu aku sebenarnya daerahnya. Harusnya sih sekitar sini ya. Dan dia bilangnya ada di luar. One Bucks. Itu One Bucks itu di... Kayaknya nggak di sini deh. Jadi negaranya kayak ini ya, kayak Pyongyang banget ya, kayak Korea Utara banget ya. Udah bener orang tuh pada sibuk kerja semua di sini. Jalan kerja gitu. Nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan, di beberapa negara kayak Istanbul itu mereka tuh nggak terlalu fokus kerja. Di sini orang banyak jalan, nggak terlalu ramah orang ini tuh. Makanya muka agak judes, nggak kayak negara-negara lain, Asia lain gitu loh. Kalau kita kan orang Asia terkenal ramah ya. Kita coba cari. One Bucks harusnya sekitar sini. One Bucks. Nah, di sini tuh teman-teman kalau misalnya udah jalan agak malaman dikit udah sepi nih tempat-tempatnya nih. Dia tuh udah nggak kayak apa ya? Udah kayak Pyongyang gitu loh, kayak Korea Utara banget, Mbak. Tuh. Suasananya kayak Korea Utara dan banyak asap. Ini hush gitu dia. Jadi istilahnya orang-orang yang agak kurang mampu tuh mereka pakai tungku penghangat ruangan di dalam ruangan. Jadi ini asap-asapnya tuh kalau kelihatan ya. Sudah ketemu. Nah, itu asap-asapnya tuh adalah asap dari pembakaran ini dalam ruangan yang pakai tungku itu loh. Jadi orang-orang tuh mereka pada nggak mampu untuk bikin penghangat ruangan karena mahal ya, lumayan listriknya gitu. Akhirnya mereka pakai penghangat ruangan gitu, pakainya tungku api, dan itu mereka bakar sampah dan lain-lain. Dan itu asapnya ini asapnya tuh, ini bukan foggy ya, bukan kabut, tapi asap dari pembakaran itu, dan dia jelek. Kayaknya sekitar sini nih arahnya. Jadi udah ketemu tadi, bentar panjang lebar sekitar 2 jam ngobrol lah tentang Kyrgyzstan ya. Dan ternyata banyak banget WNI atau warga negara Indonesia yang tinggal di Bishkek di Kyrgyzstan ini. Nanti aku juga ada makan bentar lah, sarapan, karena aku belum sarapan. Dan planning aku ya tadi seperti di awal video, aku mau pergi ke Osh Bazaar atau ke pasar Osh. Nah, asapnya di mana-mana tuh. Dan kebanyakan orang-orang Kyrgyzstan ini mereka campur ya. Ada suku Turki itu suku orang-orang yang kayak orang Turki gitu. Dan ada juga kayak suku Eropa, orang-orang Eropa, dan ada juga orang-orang Rusia gitu. Dan tali sepatuku dibenerin dulu. Tali sepatunya dibenerin dulu. Hup. Hup. Oke, ada benar. Nah, ya orang-orang Eropa itu ada, dan ada juga orang-orang Rusia. Dan kata temanku, orang Rusia di sini itu mereka kadang punya 2 paspor Kyrgyzstan dan juga paspor Rusia gitu. Jadi mereka punya dual citizenship gitu loh. Tapi nggak bisa bahwa orang Indonesia itu punya paspor Kyrgyzstan, nggak bisa gitu. Kalau mau jadi warga negara Kyrgyzstan ya jadi warga negara Kyrgyzstan aja. Tapi warga negara Indonesia-nya kayak dihilangkan gitu. Jadi nggak bisa dual citizenship atau 2 kewarganegaraan. Kita mau ke Osh Bazaar dan kita coba nyari taksi, tapi kita coba cari rokok dulu lah. Aku mau ngerokok. Rokok masih ada sih, cuman kayak cari tempat yang enak lah buat ngerokok. Dan teman-teman kalau lihat di sini tuh ya, sebenarnya ini kan mobil tuh ada platnya tuh ya, warnanya merah itu kan plat Kyrgyzstan tuh, itu bendera merah tuh bendera Kyrgyzstan itu. Cuman di dalam beberapa kasus mereka juga ada bendera kayak Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan gitu. Jadi karena negara mereka itu berbatasan dengan Kazakhstan, kadang mobil-mobil dari Kazakhstan itu mereka datang untuk
keliling di sini gitu loh. Tapi hanya dibatasi selama 1 bulan aja. Kalau lebih dari 1 bulan kena denda gitu. Jadi mobil luar negeri di Kazakhstan, kalau di Kyrgyzstan cuma sebulan dan mereka tuh bayar fee atau pajak. Gini. Enak sih suasananya buat jalan, cuman ya itu asapnya di mana-mana tuh. Teman-teman bisa lihat asapnya, itu asap pembakaran di dalam rumah itu. Kayaknya jadi cukup menarik buat merokok. Kita akan pergi ke Osh Bazar. Nah, ini udah pesan taksi dan taksinya nelpon nih. Bentar, angkat dulu. Halo. Do you speak English? I don't speak Kyrgyz. English. I don't understand what you're talking about. Yeah, I'm waiting here, okay? Okay. Dan ya, salah satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwasanya orang sini jarang banget berbicara bahasa Inggris. Jadi bahasa nasional mereka adalah bahasa Kyrgyz, dan bahasa kedua yang sering digunakan adalah bahasa Rusia gitu yang sering dipakai. Dan juga mereka nggak punya bahasa dialek, nggak kayak kita, karena orang Kyrgyz itu mereka terlahir sebagai orang nomaden yang dulu mereka selalu berpindah-pindah gitu loh. Jadi banyak dari warga negara atau nation yang mereka datang ke Kyrgyzstan terus juga pindah, dan mereka memang dulu tuh berkuda, makan daging terus, berkuda misalnya, dan rumahnya tuh simpel banget dulu tuh orang Kyrgyzstan tuh. Jadi kayak camping gitulah, dan ketika mereka ada musuh dan mereka tinggal pindah aja gitu. Itu sejarah dari orang Kyrgyz di sini. Jadi mereka tidak punya sense untuk bahasa dialek, karena bahasa dialek kebanyakan mereka lahir dari bangsa yang tinggal secara menetap, nggak nomaden. KCC 5, kita nunggu ini, nunggu KCC 55 off di sana. Oke, cool. Hello. Alright, good afternoon. Here? Ya, oke. Rahmat, brother. Spasiba. Oke, we just arrived in Osh Bazar. Kita baru sampai di Bazar Osh. Dan katanya sih lokasinya di sana. Aku benar-benar nggak tahu ya kira-kira mau beli apa ya. Wait. Nah, orang sini tuh hebatnya adalah ketika mereka itu meskipun sepi ya jalannya, dan itu sepi, mereka nggak mau nggak belas jalan. Kalau di sana tuh lampunya adalah lampu merah ya mereka berhenti gitu loh meskipun sepi. Dan mereka lumayan tertib dalam berlalu lintas gitu. Aku sukanya di situ. Nah, ini kita udah sampai di Osh Bazar atau Pasar Osh Bazar. Kita akan coba untuk mencari sesuatu yang bisa kita beli. Kita benar-benar sudah sampai di Osh Bazar, dan ternyata mereka kebanyakan jualan ini ya, jualan pakaian-pakaian winter ya, karena di sini lumayan dingin banget sih teman-teman. Jadi bingung mau beli apa, tapi aku pengen beli celana sebenarnya. Jadi celana aku biar aku punya celana ganti, karena aku sempat bawa 2 pasang celana gitu loh, dan aku butuh celana winter yang mungkin aku bisa beli di Osh Bazar. Dan aku coba untuk nawar ya biar harganya lebih murah lagi. Kita coba pergi ke daerah sana deh. Tidak ada apa-apa. Nah, ini adalah pasarnya. Coba, kayak di sebelah sana dia ada pintu masuk ke sana kayaknya. Coba.
Ayo, ini anak kecil. Ini untuk anak kecil adanya. Cari yang buat orang dewasa deh. Semoga nggak kena scam. Kayaknya aku mau beli topi deh. Nanti aku lihat orang jual topi di sana. Ini this place where I can buy this hat thing. Beberapa topi. Ini this one is nice place. So tanya harga topi. Hello, good afternoon. I'd like to take the hat. Here? Come. Oh, cool. Can I try to see there? 500. Can I see? Go. There are some hats here, so I think like probably nice. I'd like to. Mungkin aku bakal dari Canada, USA. Just take the red and black one. Yang hitam aja ada nggak ya? Hitam nggak ada, adanya ini sih. Oke. Ini made in China. Ini bagus sih, tadi harganya 500 som atau sekitar 88.000 rupiah. Tapi nggak tahu ini murah nggak masuknya. Okay. Can I try here? Oh, cool. Nice. I'm a bit like. Хорошо, вот то. Хорошо. It's good. Да, очень хорошо. Yeah, it's pretty good. How much you charge for this? Kancan? 500 было, 500, 500 было. 500. 500. Да, 500. Ah, can you make it cheaper? No, I mean, can you make it cheaper again? Price? А, нет. Hey. Свои сена. No, Да, fixed да. price? Да. That's nice. 650. Сейчас, иди сюда. Okay. 500. No, can you make it 3? Can? 3? Нет, они No? 500, свои сена. Make it cheaper again. Свои Three, сена. huh? Нет, свои сена. It's 500. 500 Да, fixed? да. Fixed? 500. Вот, Okay. 500 там. What if like 350? Нет. Okay. Нет. Yeah. Нет. No, it's Это хорошая кепка. too expensive for 500. Нет, Okay. нет. Нет? Хорошая фирма. It's good. 400. Ладно, давай. 400? Давай. Okay, 4. Okay, go. Сразу одевай. I'll try. Okay, cool. Давай, вот это. Okay. There's something inside here. Вот это. Just want to use it. Хорошо. Is jakshi? Чакши. Ты знаешь? Nice. Yeah, I love the hat. Because since I've been here for about 1 week, but I haven't found a new hat here. Finally, I got it one. Cool. It's very nice, like 400. Okay, I'll try to give you like 400. It's a 50. I don't know. Like, let me check. So you are here alone, or I'll just find on my wallet. Maybe if I have 400. I don't have 400. Oh, I have 500. Yeah, this one is 500. Cool. Alright.
So it was 650 and she gave me 400 some. I think it's pretty fair price. But, all right. Thank you so much. Thank you. Rahmat. All right. So I just got like 400. Yeah. Before was only like 650. Jadi pertama dia bilang harganya sekitar 500, tapi dia bilang katanya udah diskon sih dari harga 650. Dia turun harga jadi 500. Aku tawar 300, nggak mau dia. Dan akhirnya dia putuskan untuk memberikan sekitar harga 350, 400 som. 400 som itu sekitar berapa? 400 som tuh aku nggak tahu, coba kita cek. Ini bagus topinya sih. Coba 400 som itu sekitar 400 som dikali 174. Ini ada nomor ya, sekitar 69.000 untuk topi ini. Ya not bad lah. Gimana? Not bad nggak? Semoga nggak not bad. Semoga bagus lah, lumayan. Oke, cool. Kita selanjutnya adalah pengen cari parfum teman-teman, karena salah satu temanku di India tuh sedang minta bantuan untuk beliin parfum cewek buat adiknya. Semoga aku bisa dapat parfum. Coba aku cari dulu. Harusnya tadi aku di sini lihat beberapa orang jual parfum sih. Alright, we are still here in House Bazaar. Kita coba cari. Bener aku pengen banget nyari ini sih. Apa namanya? Kayak cover dari paspor, karena pasporku udah buluk banget. Aku coba buat nyari cover paspor dulu. Harusnya tadi aku nemu satu. Aku agak lupa di mana posisinya. Jarang jualan alas kaki karena dingin ya. Ini soalnya paspor. Oh gosh, gitu. Are you the seller? No. Where is the seller? You are the seller? Oh, cool. Yeah, just want to get one for my passport. It's is yours? Oh, cool. Yeah. Can I get for my passport to cover my passport? With the passport? Yeah, for covering this. Like this? Oh, cool. Should Kyrgyz passport. Like so. Okay, do we have another color? Red one. We have red color. Let me check. Wait a minute. This one is passport, red color. Okay, let me check. It's also passport. ID card. But it's so small. ID card. Cool. I want to get one. Turkish Republic. I think this one is nice. Kantan? 150. 150 сомы. I don't understand. Шоп. How much it takes? 150. Oh, cool. Yeah. Can you make it cheaper? Can you make it cheaper, like 100? Like 100? No, 150. All right. So yeah, I'll get one. This one, and this one also same price. Kancan for this. Same. Okay. Oh, yeah. I'll take this one. I think. Yeah. What? Oh, I'll get first. 150. I should have like 150. I think. Let me check. I don't know if I have 150. 150. It's 150. Sorry. Yeah. Oh. I'll take this. It's okay.
Rahmat. So I just got the really good news, and this is my core passport. So I can get 5 with this. Maybe just because pasportku tuh udah lama banget, udah sobek banget gini loh. Dia udah apa namanya? Udah nggak berbentuk pasportku karena sering dipakai ya. Dan harus apa? Dapat yang baru, dapat pasport baru. Aku coba bakal pasang dulu. Bagus nggak nih? This one is pretty nice. Keren banget. Jadi ini adalah bungkus pasport baruku. Ini adalah pasportku. Ini cover ya biar nggak kelihatan ya. Ini pasportku tuh mukanya kayak Cina banget. Dan ini adalah visaku, dan ini adalah cap-cap negara-negara yang pernah aku kunjungin ya. Nah, ini adalah visa India. Jadi lumayan lah dapat cover paspor harga 150 som, itu sekitar berapa? 20.000, 25.000 lah, 25.000. Jaga-jaga kalau misalnya ada apa-apa, jadi pasporku aman lah. Oke, kita lanjut, mau cari parfum dulu buat temen. Ini orang banyak jualan. Gak ada burung dara tuh. Ayo digoreng. Aku sedikit ini penasaran sama makanan ini. Ini makanan apa nih loh? Ada orang jual makanan, tapi kok curious sedikit orang jual makanan apa? Alright, how much you charge for this? Elikson. Elikson. Geç şu Mehmet Bil geç. Eğiligimne tur. Sonun kaç? Bu kança? Ha 3 sonlu. Gelin. Ben 3 Tört vereyim. yürtü çoneki. Törtü veresin. Sen tesin bir cacık koy. Bunu olsa koy. Bana vereyim. Yaxşı. Okay. How much price? I just want to know how much the price is. Okay. Hey. Good. It's joke. Хорошо. Cool. Good. What the name of this name? Kaça vereyim? Tört. Birini yedim. Daha tört ver koçu. I think it's 50. Ye. Huh? Boş et nada. I don't understand. Bu kadar so eşit kaçıyor. Okay, maybe I'll try this. Try this one and this one. One? This. Okay. This. 10 some. 5 some Can I get- 5. Hey, 5. 5 some more. Can I get 5? 5 some? İngilizce onu öyle. 110. Cool. Yeah, can I get this one and this one? Thank you, Babushka. Yeah, I'll try to get this and this one. I think only one. What the name of this? 3, 4, 5. Okay, 5. Cool. And this one? Just give me 2. 10 son. Huh? 10 son. Yeah, give me 2. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. How much? Kancan? 30 son. I don't know kancan. 10. 20. Just okay. Let's try. I believe on you, man. Oh, 30. Oh, okay, cool. Thank you so much. Okay, so we got a new Kyrgyz
Let's know tadi. And I'll try to film that one. I think it's good. Semoga ini enak ya rasanya ya. Coba, aku nggak tahu ini rasanya gimana sih. Oh, holy crap, holy. Oke, kita baru dapat tempat untuk bisa stay karena di sini nggak ada tempat duduk ya. Sepanjang jalan aku nyari tempat duduk buat makan susah. Nggak mungkin aku duduk. Aku bakal coba. Ini kan ada dua jenis nih, yang hitam sama yang ini. Aku nggak tahu rasanya gimana dan aku nggak tahu nih jajan apa namanya. Ketika aku tanya dia jawabnya apa, aku paham. Kita coba dulu. Kita ambil satu. Kita coba yang warna hitam. Semoga enak. Rasanya kayak keju, persis kayak keju. Dia adanya asin susu keju gitu loh. Yang hitam tadi, yang coklat ini. Dan kayaknya dia cuma buat cemilan deh. Tapi ini asin banget. Keju. Dan kita coba yang putih ya teman-teman. Semoga ini enak yang putih. Kalau dari bentuknya sih kayaknya kayak karamel gitu ya. Entah ini coklat putih atau apa ya. Semoga ini coklat ya. Aku nggak tahu serius. Jadi semoga ini coklat. Kok aku feeling ya Allah, rasa apa ini ya Allah. Ya Allah. Oh. Jadi rasanya kayak rasanya kayak keju benar, cuman asin keju gitu, cuman kayak ada buah-buah alkoholnya gitu loh. Tapi kayak ada rasa vodka gitu. Kayak rasa vodkanya gitu loh. Nggak enak. Aduh ya Allah. Sembah. Asin banget ya Allah. Kayaknya fermentasi susu deh. Kayak aku benar-benar berdiri di tengah jalan dan rasanya kayak Ini salah satu hal yang aku kadang kurang suka ketika aku traveling, bahwa untuk mencoba makanan baru tuh kurang bisa aku. Mending aku kalau lagi traveling makanya kayak KFC gitu-gitu loh. Asin banget. Ya Allah, di mulutku bener-bener rasanya asin banget. Asin keju gitu lah yang tadi aku makan itu. Kayaknya aku harus cari minum deh. Ini ke tempat yang tadi saya cari minum. Nah, itu ada anti jualan chai. Ini kita harus cari minum di situ dong. Halo, chai? Aku, can I get one? Kancan? How much? Price? Çay, kofe. Chai. Çay 15 lira. What? $15. Okay, cool. Yeah, can I get one, please? Chai. Teh dulu. Tapi ini bener-bener kayak asin banget mulut, ya Allah. Gak kuat. Dan harganya 15. Ya, ini 20. banget. Thank you. Ini adalah chai atau teh kalau bahasanya. Dan ini dari Kyrgyzstan. Nah, aku coba untuk cari tempat. Nah, dia jualan di belakang tuh, kayak Tarling gitu lah. Enak. Jadi teh di Kyrgyzstan itu dia khas banget teman-teman. Jadi rasanya kayak campuran teh sama ada buah blueberry-nya gitu. Aku nyari tempat duduk dari tadi nggak nemu. Aku coba cari tempat duduk buat ngeteh, tapi ini enak banget.
Pas banget kalau sama rokok dan sama gorengan. Kalau di Indonesia sama gorengan dan sama lontong gitu loh, sama caos. Jos. Cuman kita tuh tidak punya budaya. Di sini nggak ada budaya ini ya, nggak ada budaya nongkrong apa ya. Di pasar gini nggak ada tempat duduk. Kita harus sana lagi. Os Bazar. Jadi saking dinginnya ya teman-teman ya, saking dinginnya ini kali ya, sungainya jadi beku begini nih. Ya. Pecah. Aku udah habis sih cainya tadi karena aku lupa bahwa aku punya meeting tadi jalan. Jadi akhirnya berhenti dulu ngecai sambil meeting bentar. Mungkin itu dulu ya vlog untuk Os Bazar. Dan nanti kita akan sambung lagi karena rencana aku pengen pergi ke rencana aku pengen pergi ke tujuan selanjutnya. Masih ada satu lagi, aku bakal makan. Not bad. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.